saya yang paling parah kan gitu, yang muntah darah ini yang paling parah, ini yang harus cepat ditangani kan gitu. Jadi setelah saya tangani itu saya cabut, kalau saya sih kalau untuk orang kesurupan tuh biasanya saya cabut itu dari tulang belakang, dari tulang belakang itu saya tarik ya, saya tarik. Nah, di situ biasa dia salahnya itu memang di situ kalau saya, karena kan orang kan masing-masing ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat Mas Y21 dimanapun berada, saya doain sehat selalu ya. Semua urusannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sukses, sehat selalu, amin Allahumma amin. Pada malam hari ini kita masih bahas tentang spiritual lagi nih teman-teman. Nggak ada bosan-bosannya kita bahas tentang spiritual dan pengalaman spiritual ya. Ini Mas mau tanya ini Mas, tentang pengobatan orang awam kesurupan, ya kan? Ya. Cara-cara pengobatannya kayak mana? Syarat-syaratnya? Oh, maksudnya cara mengobati orang kesurupan seperti itu, ataupun ini itu coba saya perjelas dulu ya, ataupun kenapa orang bisa kesurupan seperti itu ya. Maaf nih ya buat teman-teman sahabat Mas Y21 ya, terkadang pertanyaan itu memang harus saya jelaskan seperti itu ya teman-teman ya. Nah, gitu. Karena kita kalau saya itu satu pertanyaan tuh memang harus gimana ya, memang harus saya pahami betul-betul. Saya pahami betul-betul baru saya jawab seperti itu ya. Jadi kenapa orang bisa kesurupan itu, yang pertama itu karena pikiran selalu kosong gitu biasanya. Jadi kalau orang itu pembawaannya, pikirannya selalu ya sering ngelamun, nah itu sangat mudah kali biasanya itu jin itu masuk ke alam bawah sadar manusia, itu sangat mudah kali kalau kita itu dalam posisi pikiran kosong, melamun seperti itu ya. Nah, itu jin suka sekali, paling mudah dia itu cari celah untuk masuk ke tubuh manusia seperti itu Mas. Jadi kalau tentang pengobatan untuk orang kesurupan ya, itu karena orang kesurupan ini biasanya setiap orang itu kan, karena nggak mungkin sama gitu kejadiannya gitu. Karena orang kesurupan itu nggak mungkin sama kejadiannya. Nah, tapi saya ada satu pengalaman yang bisa dikatakan itu sangat mengerikan sebetulnya. Jadi pada waktu itu ada di kampung saya tinggal ini ya teman-teman ya. Waktu itu bapaknya sakit keras gitu Mas ya. Bapaknya sakit keras, meninggal kan gitu ya, meninggal. Jadi di waktu malam tahlilan kedua kan gitu ya, di waktu malam tahlilan kedua, begitu masyarakat tuh udah bubar dari tahlil, udah pulang masing-masing. Nah, ada yang sebagian pulang, ada kalau yang keluarga kerabatnya tuh masih di situ kan gitu. Jadi kami ini udah pada pulang, tiba-tiba datang teman saya kemari kan gitu. Datang teman saya kemari, dia kasih kabar, ayo cepet yuk ke sana kan gitu.
ke tempat yang kita tahlil tadi. Loh, ada apa kan itu? Udah cepet, nanti kamu tahu sendiri keadaan di sana kan gitu. Jadi cepet-cepet saya ikut sama kawan tadi ya, boncengan naik motor sampai di lokasi. Itu banyak kali orang kesurupan gitu. Banyak kali orang kesurupan, kerabat-kerabat yang maksudnya yang orang meninggal tadi, di situ menantunya, anaknya, cucunya itu pada kesurupan, bisa dibilang kesurupan massal kan gitu. Tiba saya sampai di situ kan, kok kayak gini nih, kan gitu, ada apa? Dan si anaknya yang almarhum tadi itu muntah darah di situ, muntah darah di situ. Nggak jauh dari kita sini lah rumahnya. Namanya itu inisialnya itu WR ya, saya sebutkan namanya. Itu muntah darah di situ. Apa ini kan itu? Pakai kain-kain itu udah darah semua. Pakai apa itu namanya? Pakai mangkok ah, di mangkok itu udah darah. Astagfirullahaladzim, kok kayak gini? Ini malam tahlilan kedua kan gitu. Jadi sampai saya di situ, tolonglah kata orang itu kan, tolonglah dibantu. Jadi satu persatu yang ini yang lagi yang di dapur sana nangis, yang di ruangan sana nangis, yang di sana ada yang pokoknya macam-macam lah itu kejadiannya di situ, kesurupan massal itu kan. Jadi mana dulu yang mau ditangani ini kan gitu. Jadi saya fokus nangani yang saya yang paling parah kan gitu. Yang muntah darah ini yang paling parah, ini yang harus cepat ditangani kan gitu. Jadi setelah saya tangani itu saya cabut, kalau saya sih kalau untuk orang kesurupan itu biasanya saya cabut itu dari tulang belakang. Dari tulang belakang itu saya tarik ya. Saya tarik. Nah, di situ biasa dia salahnya itu memang di situ kalau saya, karena kan orang kan masing-masing ya. Kalau saya dari tulang belakang itu saya tarik yang muntah darah tadi. Nggak lama itu 5 menit berhentilah dia muntah darah tadi. Dan itu. Jadi yang lain nih yang kesurupan massal nih belum ditangani kan gitu. Jadi ada juga orang spiritual yang nangani, tapi mungkin karena nggak jodoh sama dia ya cuma diketawai gitu ya. Jadi asal saya deketi langsung saya tarik aja. Saya deketi langsung saya tarik aja dari tulang belakang gitu. Jadi kenapa harus dari tulang belakang ya teman-teman ya, kalau nangani orang kesurupan gitu ya. Karena kalau saya lihat ya, itu saya pribadi di daerah belakang itu ya, biasanya kalau untuk orang kesurupan itu dia ini kan cuman gini ya, maksudnya dia cuma numpang nih kan gitu ya, cuma numpang di tubuh orang yang disurupi tadi. Dia cuma menguasai pikiran. Biasanya kalau dia itu cuma menumpang di sini, nah, itu titik dia tuh di sini. Jadi kalau untuk sahabat Mas Wali 21 barangkali ada yang bisa spiritual ya, kita berbagi pengalaman ya gitu ya. Bukan berarti saya sok pinter ataupun sok hebat, enggak gitu ya. Jadi kalau saya itu kalau nangani orang kesurupan itu biasanya sih saya tarik dari tulang belakang gitu biasanya. Dan kalau orang kesurupan ini bisa nokoi gitu. Dia nanti pura-pura kayak pura-puranya itu sadar gitu, tapi kita perhatiin dulu ini nokoin ya. Terkadang itu nokoin juga bisa gitu ya. Nokoin dia pura-pura ya. Itu baru kita tarik lagi kan gitu. Nah ini Mas, ada pertanyaan lagi Mas tentang kesurupan tadi. Orang kesurupan biasanya kan
ditanyai siapa ini, jawabnya si bapak ataupun Ya. mamanya. Itu kayak mana itu, Mas? Jadi setiap orang itu kan ada yang namanya jin korin, ada yang namanya jin korin. Tapi kita nggak bisa sih percaya sepenuhnya itu ya. Kalau menurut saya kita nggak bisa percaya sepenuhnya. Kalau ada yang ngaku-ngaku ini saya keluarganya, atau saya orang tuanya, atau leluhurnya, atau apalah gitu ya, kita itu jangan gampang percaya gitu. Karena apapun alasannya, yang namanya jin itu sifatnya menipu. Sifatnya itu menipu, jadi kita tidak bisa langsung percaya gitu ya. Walaupun jin korin itu memang betul-betul ada kan gitu, tapi kita nggak bisa langsung kita percayai gitu. Baik, sampai di sini dulu ya sahabat Mas Wahyu 21, kita berbagi pengalaman. Kalau ada komentar, ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.